Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Paskah yang cerah ini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita semua dengan bergembira kita masuk kepada perayaan hari Paskah. Hari ini kita masuk kepada saat teduh. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang majestik, yang luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran kita. Marilah saudara sekalian, kita patut memuji Tuhan karena Dia adalah hari kebangkitan daripada Kristus. Bila Tuhan membangkitkan kita sekalian, mari kita semua akan memuji nama Tuhan. Kita semua akan bangkit berdiri, menaikkan pujian nomor 28. Buku nyanyian ada di tengah-tengah, mohon kiranya ambil. Di sini nomor 28, Majesty. Kita semua akan bangkit memuji Tuhan. Tuhan yang majesty yang telah membangkitkan kita, yang telah menyelamatkan kita daripada kuasa dosa dan kematian. Kita mari memuji Tuhan dengan bergembira. Nomor 28 bagian depan, halaman 48. Majesty, Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty.
exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan yang telah mengalahkan segala kuasa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Engkau mengalahkan segala pemerintah yang ada di dunia ini. Pemerintah daripada kuasa dunia, kuasa politik, kuasa pemerintahan, kuasa daripada kebudayaan, kuasa daripada segala kuasa yang ada di dunia ini telah Engkau kalahkan Tuhan. Engkau bangkit daripada kematian dan Engkau telah menang terhadap kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, saat ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu. Di hari yang Paskah ini Tuhan, kami semua umat percaya mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau telah membangkitkan kami bersama-sama dengan Kristus, dan telah mendudukkan kami di atas tempat yang maha tinggi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua promise, untuk semua berkat yang sudah kami terima pada saat ini. Sementara kami ada di dunia ini, biarlah kami Tuhan bekerja, menjadikan berkat bagi orang lain. Biarlah kami di dunia ini melayani Tuhan, melayani sesama kami, memberikan sumbangsi di dalam segala yang Engkau berikan pada kami, sehingga hidup yang Engkau berikan pada kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau ya Bapa dalam surga, yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia, mati bagi kami, sehingga kami tidak perlu lagi berada di dalam kuasa kematian, kuasa maut dan binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala pemerintah, nama di atas segala penguasa, dan nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Puji Tuhan, selamat datang sekalian, selamat datang beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Kiranya saudara sekalian boleh selalu datang untuk mengingat harinya Tuhan, sehingga kita semua boleh bersama berbakti di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, dan untuk memberitakan Injil keselamatan, kabar sukacita kepada teman-teman kita. Saudara sekalian, marilah kita saat ini bersama-sama kita membacakan pembacaan bersahut-sahutan di dalam buku nyanyian kita. Mari kita membuka nomor 56 bagian belakang, yang hari ini dibacakan oleh saudari Tineke, nomor 56 bagian belakang, halaman nomor 56. Halaman 742. Halaman 472, nomor 56, Paskah yang pertama. Pembacaan Paskah 1. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit, haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pembacaan kamu doa syafaat. Naomi. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut. Allah, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita akan sekali lagi memuji Tuhan. Nomor 134, Kristus hidup. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Nomor 134, Kristus hidup. He lives. Halaman 222, nomor 134, Kristus hidup. Nomor di atas 134. Kristus hidup dan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan tetap hidup sekarang juga. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu ya tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memelukkannya, ya mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Ayat kedua, dimanapun berada, ada kasih Tuhan. Meski ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku tempat badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Ayat ketiga, umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak
dan seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Kristus hidup, puji Tuhan. Saudara sekalian, Kristus sudah hidup, itu berarti Dia sudah membeli kita kembali kepada Tuhan Allah. Yang tadinya ada di dalam kuasa kegelapan, tapi kita sekarang ada di dalam kuasa terang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Mesias, Dialah Raja atas segala raja. Dan Dia sudah menang, Dia bangkit daripada kubur, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan saudara sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di dalam buku nyanyian kita bagian belakang 692, halaman 692 bagian paling belakang, 692 pengakuan iman rasuli. Halaman 692 pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dari segala gereja, segala abad dan tempat, bersama dengan segala orang kudus yang sudah diikrarkan oleh 12 rasul daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan masuk pada doa syafaat. Kita persilakan Brother Naomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang, kembali ya Tuhan kami datang bersekutu di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tetapi sebelum kami memasuki lebih jauh Tuhan, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan kami sehingga tidak menghalang doa kami datang kepadamu. Tuhan, kami juga sangat bersyukur pada siang hari ini kalau kami ada seperti saat ini Tuhan. Ini hanya oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu. Engkau begitu menyintai kami, Engkau masih memberi kami napas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, itu hanyalah berkat yang tak terukur Tuhan, di mana Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, seperti nyanyian kami tadi Tuhan. Tuhan yang kuasa menyatakan segala kemuliaan-Mu di bumi dan di surga. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Untuk itu Tuhan, pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami datang Tuhan pada hari ini bukan hanya sekedar rutinitas kami datang Tuhan, tapi kami terpanggil Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dibentuk manusia, menjadi manusia-manusia baru yang takut akan Engkau. Manusia yang senantiasa mengalami hari lebih hari Tuhan, kami senantiasa lebih menyintai-Mu, lebih mengasihi-Mu, dan lebih memasrahkan kehidupan kami di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan untuk memperingati hari Ester ini Tuhan, biarlah Engkau juga memberi kemenangan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan siang dan malam Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, seperti yang sudah dicapai Ester yang berjuang untuk bangsanya ya Bapa.
Untuk itu Tuhan, mari Tuhan sekali lagi Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Kami teringat akan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Demikian pula Tuhan, yang tidak bisa datang karena sakit atau kekurangan iman mereka Tuhan. Tolong lawat mereka Tuhan. Tolong jenguk mereka ya Bapa. Tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan untuk menjangkau masalah mereka. Sehingga pada hari-hari yang mendatang mereka benar-benar Tuhan diberikan kerinduan untuk datang bersekutu di tempat ini. Di mana saja Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kalau kami ada saat ini Tuhan bukan kegagahan kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau memilih kami datang ke sini. Engkau punya maksud dan tujuan. Engkau Tuhan sudah memilih kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami datang Tuhan dengan kosong Tuhan, tapi kami setelah mendengar firman-Mu kami diberkati, dan berkat itu bisa kami bagikan bagi orang-orang yang kami jumpai. Pakai kami semua tidak terkecuali di ruangan ini yang melayani Tuhan, mulai dari pemimpin pujian Pak Sumiman Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau pakai dia dengan heran dan ajaib, disembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Sehingga apa yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan adalah sabda-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Oh Bapa, kami juga berdoa akan misi dan visi dari gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami hanya sebagai manusia hanya mampu merencanakan, tapi di dalam tangan-Mu ada kesempurnaan. Untuk itu Tuhan kami pasrahkan semua dari misi ini hanya di dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu sesuai dengan talenta kami masing-masing. Bapa yang dalam surga, kami juga teringat Tuhan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga menguatkan Bapak Presiden kami Tuhan, yang penuh dengan tantangan Tuhan. Rongrongan bagi dia begitu besar ya Bapak, tapi berikan dia kemenangan demi kemenangan. Kuatkan dia Tuhan, berikan dia juga kerjasama dari eselon yang paling tinggi sampai yang terendah. Engkau jangkau Tuhan, Engkau persatukan hati mereka sehingga mereka bersatu Tuhan, untuk membangun tujuan mereka, hanya satu, untuk membangun negara kami Indonesia Tuhan, yang terpuruk ekonominya, terpuruk keamanannya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan gereja-gereja yang banyak di Indonesia teraniaya Tuhan. Tidak ada kebebasan untuk memuji Engkau. Berikan juga Tuhan kebebasan Tuhan, sehingga nama-Mu dengan leluasa Tuhan untuk disebarkan juga akan misioneri yang sebar di seluruh pelosok dunia Tuhan. Mari berikan mereka juga keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan mereka juga Tuhan dicukupi segala keuangan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau, belum mendengar akan Engkau. Mereka akan bisa mendengar akan sabda-Mu yang ajaib. Oh Bapa yang ada di surga, kami juga tak lupa berdoakan bangsa Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini. Berkati akan bangsa ini Tuhan. Juga Bapak Presidennya berikan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Tuhan, dia senantiasa diberikan rasa takut akan Engkau. Bapak, banyak sungguh yang hendak kami pinta daripada-Mu, tapi bibir kami tak sempat menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semuanya ini dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kuasa, kemuliaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita akan sekali lagi memuji Tuhan nomor 133, karena Dia hidup. Nomor yang ada di atas buku nyanyian kita, 133. Judulnya adalah Karena Dia hidup, because He lives. Karena Dia hidup maka kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi hari esok, dan tidak akan pernah takut untuk menghadapi kematian sekalipun. 133, karena Dia hidup.
Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosongnya datang Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ayat kedua, ku anaknya, dipelukannya amat senang dan tenanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Ia hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ayat ketiga, dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku berharap karena Ia hidup. Sebab Tuhan Yesus hidup, maka ketika kita berdoa padanya, maka Dia mendengar doa kita, dan Dia akan selalu menolong kita dan memimpin dan menuntun hidup kita. Mari kita saat ini persilakan Pendeta Sam untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan suaranya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini. Hari ini merupakan hari yang penuh sukacita, di mana Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, yang kemarin Jumat kita peringati mengenang kembali tentang kematiannya, hari ini kita memperingati kebangkitannya, yaitu hari kemenangan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kebangkitan Kristus merupakan sumber pengharapan umat manusia. Kebangkitan Kristus merupakan sumber pengharapan umat manusia. Mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Lukas pasal 23 ayat yang paling terakhir, yaitu ayat 23b. Ayat yang paling terakhir sampai pasal 24 ayat 12. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang terakhir 56b sampai pasal 24 ayat 12. Kalau sudah ditemukan, mari kita perhatikan Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar
pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapat batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12, sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira terjadi? Kita beri tanda bagian ini, kita lihat satu ayat lagi di 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17, demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh membaca firman-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh sama-sama mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan kebesaran-Mu, mengingat akan kemenangan-Mu, mengingat akan kebangkitan-Mu. Tuhan, kami yang sudah hadir di gereja ini, yang sudah membaca firman Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan dan disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kematian itu adalah musuh setiap manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak suka akan kematian. Berita tentang kematian saja kita tidak suka mendengar. Kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa takut, kita bisa merasa gemetar mendengar berita-berita demikian. Sejak COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 3 tahun, kita selalu mendengar tentang yang disebut kematian. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang takut akan kematian? Karena orang-orang tersebut tidak tahu kalau dia sudah mati, kemana dia pergi. Itu sebabnya kematian merupakan ketakutan. Saudara, banyak sekali manusia berusaha supaya mereka itu hidup dengan sehat. Makan vitamin yang banyak, makan obat, kalau bisa mungkin makan obat yang anti tua, anti aging katanya ya. Supaya dia bisa tetap muda. Umur 71 kelihatannya seperti 17 misalnya. Jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semuanya. Bila perlu pergi ke Korea, operasi wajahnya supaya kelihatan cantik, kelihatan tampan seperti bintang-bintang film, saudara. Tetapi saudara yang saya kasih Tuhan, tetap saja kita tidak bisa
mengatasi yang disebut dengan kematian yang penuh dengan ketakutan tersebut. Sama seperti halnya Tuhan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani sebagai manusia, murni manusia, dia merasa gentar, dia merasa takut, dia merasa ini merupakan satu penderitaan yang sangat mendalam. Sebentar dia akan menghadapi kematian. Itu sebabnya ketika dia masuk berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa supaya kalau bisa cawan itu berlalu daripadaku. Kalau bisa penderitaan itu berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Allah yang terjadi. Tapi puji Tuhan saudara, Yesus menang menghadapi tantangan tersebut. Artinya apa? Artinya Yesus taat kepada kehendak Allah. Dengan demikian maka saudara, Yesus harus menjalani jalan salib itu. Karena memang dia datang ke dunia ini untuk jalan salib itu. Untuk penderitaan, untuk kematian, untuk menggantikan manusia yang berdosa. Dia disalibkan untuk menebus umat manusia yang berdosa. Nah saudara, di saat-saat kegentaran yang dihadapi Tuhan Yesus di atas kayu salib, di situ dia masih dapat menahan diri. Dia masih dapat menguasai dirinya. Dia masih bisa mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan dia masih mengasihi ibunya, dia ingat akan ibunya. Dia katakan kepada murid, "Hai muridku, hai anakku, ingatlah ini ibumu." Artinya, kalau nanti aku sudah tidak bersama-sama kalian lagi, bersama-sama engkau lagi ibu, ini anakmu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan perjalanan hidup dari Tuhan Yesus. Karya begitu besar dari dirinya. Yesus yang datang ke dunia ini, tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti orang Israel. Mereka itu berharap bahwa nubuat yang akan terjadi itu apa? Datang seorang Mesias yang berkuasa, yang dengan gagah perkasa datang ke dunia ini. Tapi ternyata mereka merasa kecewa karena yang datang ke dunia ini bukan yang gagah perkasa, tetapi yang tempat lahirnya pun di kandang domba, yang matinya pun di atas kayu salib. Mereka tidak mendapatkan yang mereka harapkan, seorang raja yang berkuasa itu. Nah saudara dikasih Tuhan, Bukit Golgota merupakan saksi nyata bahwa Yesus yang datang ke dunia ini benar-benar disalibkan. Itu berarti apa saudara? Itu berarti dia benar-benar mati. Jadi kalau ada orang katakan kalian menyembah kepada Yesus yang mati, benar. Tetapi dia bukan mati berhenti di sana, dia sudah bangkit kembali. Itu Yesus yang kita sembah. Apa arti kebangkitan itu bagi kita saudara? Tanpa kebangkitan, kita sudah tidak punya pengharapan lagi di dunia ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu bercokol dalam hidup manusia setiap hari. Setiap saat saudara, bahkan setiap detik dosa bercokol dalam hidup manusia. Saudara, hidup kita kalau tidak dijaga oleh firman Tuhan, tidak dijaga oleh Tuhan, kita akan goyah, kita akan jatuh. Kita nyetir mobil, tiba-tiba diselip orang, kita bisa naik darah, kita bisa marah. Bisa ditipu orang, kita bisa marah. Manusia itu punya sifat yang berdosa, cepat marah.
Bukan hanya orang Kristen, apalagi orang-orang yang belum percaya, saudara. Tentunya bisa lebih cepat emosinya lagi. Saya baca di berita seorang ibu. Dia dibangunkan oleh anaknya supaya ikut makan, apa istilahnya, sahur di puasa. Ngamuk dia, lagi tidur dibangunkan anaknya. Anaknya digorok dengan pisau. Gara-gara anaknya bangunkan dia. Jadi emosi tidak bisa menguasai dari seseorang itu. Siapapun itu tidak ada pilih-pilih kasih, saudara. Semua orang bisa tiba-tiba saja meledak. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang di dalam hidupnya itu memiliki buah-buah roh tentunya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera. Di situ juga ada pengampunan. Di situ juga ada penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, kebangkitan Yesus itu ada 3 hal yang bisa kita lihat pada hari ini. Bukan sekedar mimpi, saudara. Bukan sekedar iluminasi atau halunisasi daripada murid-muridnya. Tetapi benar-benar Yesus itu bangkit dari kubur. Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus itu menjadi sumber pengharapan manusia. Karena apa? Karena dia mengalahkan dusta, kebohongan dari orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, saudara. Tapi justru ia ditangkap dan dibunuh karena kebenaran tersebut. Ia dituduh dengan tuduhan palsu. Dunia yang penuh dusta sering membuat dia juga merasa sedemikian. Dunia penuh dengan kebohongan. Tidak jarang kita mendengar di dunia ini lebih gampang orang mendapatkan izin misalnya mendirikan nightclub dibandingkan dengan mendirikan gereja. Kalau dirikan gereja bisa ditantang, bisa diprotes. Kenapa, saudara? Ya karena orang tidak suka akan kebenaran tersebut. Kebenaran itu kalau disampaikan kepada orang yang hidup dalam ketidakbenaran itu akan menyakitkan sekali. Sehingga ada orang mengatakan, jika saya berbohong justru tidak apa-apa. Jika saya lakukan hal yang salah justru tidak apa-apa. Kenapa? Karena dunia penuh dengan kebohongan. Itu sebabnya Yesus perlu datang ke dunia ini untuk mencelikkan setiap orang, mencelikkan mata hati setiap orang sehingga kita benar-benar membedakan mana itu kebohongan, mana itu kepalsuan, mana itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan real, nyata. Itu sebabnya merupakan sumber pengharapan yang melampaui dusta. So tadi kita sudah membaca Alkitab. Ada dusta-dusta yang terjadi di dalam peristiwa Yesus bangkit, Yesus mati, Yesus disalibkan. Kalau kita mencoba menselidiki sejarah ataupun berbagai komentar-komentar orang, pendapat-pendapat. Ada orang mengatakan, yang disalib itu kan bukan Tuhan Yesus. Yang dikubur itu kan bukan kubur Yesus. Jadi Yesus bukan benar-benar bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, kita coba berpikir, kalau kuburan itu bukan kubur Yesus, berarti malaikat itu bodoh, jaga di sana. Gak mungkin malaikat itu salah, saudara. Kalau kuburan itu bukan kuburan Yesus, berarti penjaga-penjaga itu bodoh. Kenapa mereka jaga yang bukan kuburan Yesus? Lalu mereka katakan, mayat Yesus dicuri.
Kalau benar mayat Yesus dicuri, kenapa mereka yang menjaga itu tidak melawan, tidak menangkap pencurinya? Padahal murid-murid Yesus itu tidak pegang senjata. Para penjaga-penjaga itu pegang senjata. Mereka pasti bisa melawan mereka. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Saudara, semuanya itu terjadi karena kebohongan. Karena dusta. Saksi dusta itu terjadi. Dan celakanya saudara, pada zaman itu ada banyak orang yang lebih percaya kepada kebohongan tersebut. Sampai-sampai murid Yesus pun tidak yakin bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Itu sebabnya maka di dalam ayat 12 sungguh pun demikian dikatakan Petrus bangun. Jadi walaupun murid-muridnya tidak begitu yakin, tapi Petrus bangun. Biasalah Petrus itu dia maunya duluan ya, karena dia cekatan. Maka dia cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika itu dia menjenguk ke dalam. Dia melihat benar di dalam kubur itu sudah kosong. Hanya ada kain kafan saja. Tapi saudara, dengan berbagai logika yang tadi saya paparkan, ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kubur, bukan? Tidak ada bantahan yang bisa disampaikan untuk menantang bahwa Yesus tidak bangkit. Dan sampai hari ini, mayat Yesus bukan dicuri, tetapi Yesus benar-benar bangkit dari kubur. Saudara, ciuman daripada Yudas Iskariot di Taman Getsemani itu bukan ciuman yang mimpi, tapi benar-benar dia mencium gurunya sekaligus orang-orang menangkap dia. Dan dia mendapatkan imbalan 30 keping perak untuk memberikan informasi tersebut. Paku di tangan Yesus bukan pura-pura dipaku seperti orang sedang main film, saudara, tapi benar-benar dipaku tangannya dan kakinya. Belum lagi ditambah dengan cambuk. Belum lagi ditambah dengan tombak di perutnya. Semuanya itu merupakan realita, nyata, bahwa Yesus itu benar-benar menderita di kayu salib dan mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dia katakannya, dia bangkit. Maka di 1 Korintus 15 ayat 17 yang tadi kita baca dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Yesus harus bangkit dari kubur. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti sia-sia kepercayaan kita. Kalau murid-murid Yesus itu menerima kebohongan seperti yang disampaikan oleh para pendusta itu, maka murid itu kan begitu bodoh. Mereka harus begitu semangat mengabarkan Injil dan mati untuk Yesus. Belum lagi Paulus yang harus dipenggal kepalanya. Ikan berarti mereka akan melayani dengan sia-sia. Tetapi semua berita bohong, sehingga murid-murid Yesus dengan komitmen penuh, dengan militan, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai hari ini. Ada banyak orang percaya yang tetap setia, termasuk kita. Kita bisa datang ke gereja, membuktikan bahwa kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita percaya benar-benar adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kubur. Kalau tidak, sia-sia kita menghabiskan waktu di ruangan ini, bukan? Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membebaskan kita. Dia sudah menggantikan kita.
Sebesar apapun yang bisa kita balas kepadanya tidak cukup. Kita tidak bisa bayar dengan apa-apa. Kita hanya bisa terima gratis dari Tuhan. Itu yang disebut dengan anugerah. Anugerah itu gratis. Kenapa gratis? Karena begitu mahal harganya. Saking mahalnya kita tidak bisa bayar dengan uang. Sehingga harus diberikan kepada kita secara gratis. Tapi yang gratis ini bukan gratis yang recehan, yang remeh, bukan. Begitu mahalnya, begitu kita tidak bisa membayarnya, sampai-sampai harus dikasihkan gratis kepada kita. Saudara, itulah kebangkitan Tuhan yang melampaui kebohongan, dusta, sehingga menjadi sumber pengharapan. Tadinya kita semua manusia sudah berdosa. Harapan kita sudah tidak ada. Kita melangkah satu demi satu langkah masuk ke neraka. Tetapi karena kasih daripada Allah, Dia utus anaknya satu-satunya datang ke dunia ini. Membebaskan kita, menggantikan kita. Sehingga kita mendapatkan kerajaan surga itu. Yang kedua, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan. Karena apa? Karena melampaui kejahatan. Kejahatan atau dosa ingin membinasakan Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, waktu Pilatus ditanya apakah Yesus itu bersalah atau tidak. Apakah dia mendapatkan kesalahan daripada Yesus enggak? Pilatus itu adalah gubernur pada waktu itu yang menyidangkan Yesus, yang menyidang Yesus. Maka Pilatus katakan Yesus tidak bersalah. 3 kali dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Biasanya pada hari Paskah orang-orang itu harus membebaskan satu orang narapidana. Maka dia tawarkan, siapa yang kalian mau bebaskan? Dia tawarkan kepada orang banyak. Jawaban orang itu, Barabas. Siapa orang itu? Dia adalah penjahat besar. Jadi mereka lebih pilih penjahat besar dibebaskan. Mereka lebih pilih pembunuh yang dibebaskan. Orang yang tidak berdosa malah dikatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah saudara, ini merupakan kejahatan yang sangat besar. Ini merupakan kebobrokan dalam keadilan yang sangat besar. Jadi 2000 tahun lalu di pengadilan itu sendiri sudah terjadi hal-hal yang tidak adil, saudara. Jadi jangan heran kalau hari ini orang yang kesalahannya sama, yang satu dihukum 5 bulan, yang satu dihukum 10 tahun. Kita gak perlu heran, kenapa? Karena pada zaman dulu saja di pengadilan sudah tidak adil. Jadi terbawa sampai hari ini ketidakadilan itu terjadi. Tapi saudara, kita gak perlu kecewa, gak perlu takut. Sebab kejahatan yang terjadi itu dapat dikalahkan. Kematian saja dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Benar Yesus mati tapi dia bangkit kembali dari kubur. Itu berarti saudara, di atas kayu salib dia memperlihatkan siapakah dia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang benar-benar memiliki kuasa penuh. Di atas kayu salib integritas Tuhan Yesus benar-benar terjamin. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka telah membunuh, mereka telah lakukan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus sanggup berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Inilah kemenangan terbesar daripada Tuhan Yesus. Seandainya saudara di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan, hai
kalian yang menyalibkan aku, mampus kalian dia, awas kalian. Nanti kalau aku bangkit, aku bunuh kalian. Nah itu kekalahan daripada Tuhan. Tapi kemenangan, dia katakan ampuni. Mengampuni merupakan kemenangan. Bagaimana dengan kita, saudara? Yesus sudah menang atas kematian. Kebangkitannya menjadi sumber pengharapan. Apakah kita masih berada di pihak yang kalah? Apakah kita masih membenci orang lain yang pernah menyakiti kita? Apakah dalam hati kita masih ada dendam yang sampai hari ini belum kita bereskan? Dendam itu begitu menusuk hati kita. Apakah masih ada hal-hal yang kita masih mau balas kepada orang? Apakah kita masih menyimpan kemarahan? Saudara, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Sebagai seorang anak, Yesus mengasihi orang tuanya. Bagaimana dengan kita yang masih punya orang tua? Apakah kita mengasihi orang tua kita? Kalau kita sudah tidak punya orang tua lagi, mungkin orang yang lebih dituakan. Lalu kalau kita merasa benci kepada anak-anak kita, menantu kita, apakah kita mau mengampuni mereka kalau mereka mungkin pernah berbuat salah pada kita? Apakah kita mau mengampuni mereka? Saudara yang saya kasihi Tuhan, kalau kita masih hidup di dalam ketidakada pengampunan itu, di dalam kebencian itu, Yesus menang, kita tetap dalam kekalahan. Yesus itu sumber pengharapan, kita hidupnya tidak ada harapan, saudara. Karena kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan. Benar mereka menyakiti kita. Benar mereka berbuat salah pada kita. Benar mereka merugikan kita. Benar mereka mau hancurkan kita. Tapi kita harus mengampuni mereka. Yesus saja yang dibunuh oleh mereka, dia masih mengampuni. Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk jadi pemenang, saudara. Yang terakhir, saudara, kebangkitan Kristus di dalam kubur itu melampaui hati yang dendam. Dunia benci kepada Yesus, tetapi Allah mengasihi dunia ini. Aneh ya, saudara. Dunia benci kepada Yesus, tapi Allah mengasihi dunia ini. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 sama-sama kita sudah menghafalkannya, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ini adalah kasih agape, saudara. Kasih yang tanpa menuntut balas. Kasih yang walaupun yang disebut dengan unconditional love. Jadi walaupun kita disakiti, walaupun kita dibenci, walaupun kita dihina, walaupun kita dirugikan, walaupun kita mau dihancurkan, kita tetap mengasihi mereka. Itu praktek kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya. Kalaupun hari ini kita sanggup mempraktekkan ini, kita masih disebut orang Kristen biasa, gak luar biasa. Karena setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus demikian, harus mengampuni orang lain. Saudara, mari kita merenungkan sejenak, coba kita evaluasi hidup kita. Pernahkah kita menghitung atau memilah-milah, katakanlah kita mengkalkulasi
Orang-orang yang pernah saudara dendam, sakit hati dan sebagainya. Waktu saudara duduk renungkan itu, apa yang saudara pikirkan? Pernahkah saudara pikirkan orang ini masih belum saya bereskan? Maksudnya bukan saya hancurkan, belum saya bereskan masalahnya, belum saya ampuni, belum saya minta maaf dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang kita pikirkan adalah saudara, orang itu pernah menyakiti aku. Orang itu pernah merugikan aku. Orang itu hutang padaku belum bayar. Ya. Kita pikirkan itu semuanya saudara. Yang kita pikirkan itu. Karena kita maunya orang itu yang berbuat baik kepada kita. Di gereja, atau di tempat pertemuan kalau kita bertemu dengan orang, kadang sibuk mungkin kita gak sempat menyapa, bahasa Indonesia, Jawanya menyopo misalnya, gak sempat menyopo. Siapa yang salah saudara? Sebenarnya gak ada yang salah. Kalau saudara gak sempat menyapa, mungkin orang itu sedang sibuk. Saudara mungkin sedang sibuk. Tapi kalau saudara tahu saudara belum menyapa, saudara nyapa dulu orangnya, kenapa gitu. Orang Medan itu punya satu ciri khas, sampai mereka tulis-tulis di mobil, truk-truknya ditulis apa tengok-tengok gitu. Ngapain tengok-tengok gitu, ngapain lihat-lihat gitu. Kan ada orang begini ya, ada orang lihat dia bilang, dia marah, ngapain dia lihat aku? Saudara pernah lakukan itu enggak ya? Ngapain dia lihat aku gitu? Mungkin waktu anak-anak gadis lewat, mungkin dilihat-lihat orang gitu ya. Maka anak-anak gadis itu katakan, ngapain dia lihat aku? Tapi saudara sesungguhnya kalau saya tidak melihat orang itu, apakah orang itu, apakah saya tahu dia lihat saya? Enggak tahu kan ya. Berarti waktu saya tanya, ngapain lihat aku? Berarti saya juga sedang melihat dia kan. Jadi satu sama. Artinya apa saudara? Artinya jangan kita hitung-hitungan lah. Istilahnya jadi orang ya cincai-cincai sedikit gitu ya. Kalau enggak cincai-cincai, kata orang Medan bisa amsyong gitu ya. Amsyong itu apa? Luka dalam gitu. Kalau kita menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, itu kan yang ada di dalam bisa jadi luka dalam. Dokter pun tidak bisa menyelidiki penyakit itu saudara. Saking gawatnya penyakit itu saudara. Bahaya kan ya. Sakit perut masih bisa dikasih obat. Dendam gak ada obatnya saudara. Dendam obatnya satu-satunya harus mengampuni. Harus bereskan dengan Tuhan. Jadi saudara bahaya sekali kalau kita punya dendam, punya kemarahan. Bahkan kalau kemarahannya terlalu tinggi, pengaruh darah tinggi, kita bisa kena stroke saudara. Wah tambah bahaya lagi. Makanya Paulus mengajarkan hiduplah bersukacita. Orang yang bersukacita itu paling senang, kemana-mana senyum, ketawa, penuh sukacita. Ada uang, sukacita. Gak punya uang, sukacita. Itu sebabnya maka hidup kita itu gak perlu terlalu tinggi. Kalau makan ya di restoran yang sedang-sedang cukup gitu ya. Gak harus terlalu mahal. Nanti kalau suatu hari uang kita kurang, kita masih sanggup masuk ke restoran. Karena kita masuk yang sedang-sedang. Naik pesawat, karena kalau kita gak bisnis ya gak perlu sampai bisnis misalnya. Yang kelas ekonomi. Kalau suatu hari kita lagi kesulitan uang, begitu naik ke kelas ekonomi, kita menderita. Sempit sekali, di sampingnya ada orang, karena sudah terbiasa dengan naik kelas bisnis, kakinya bisa dinaikkan ke atas, bisa tidur nyenyak, makanan tinggal pesan dan sebagainya.
sudah terbiasa di yang enak-enak, maka dapat yang tidak enak, maka kita merasa sangat menderita. Makanya Paulus katakan, bersukacitalah. Orang yang bersukacita adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada dendam. Yang di dalam hatinya sudah mengampuni orang. Yang di dalam hatinya penuh kasih, baru bisa bersukacita. Dan kebangkitan Kristus itu memiliki kesempatan untuk kita bersukacita. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Yesus menang berarti membawa kepada kita satu pengharapan yang baru. Kita mesti bersukacita, bersenang-senang. Pesta-pesta walaupun bukan pesta di restoran besar, hanya di kantin gereja atau sekolah nanti. Merayakan bahwa Yesus sudah bangkit. Memproklamirkan kepada orang lain bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit. Dia adalah Tuhan kita. Bukan Tuhan sembarangan, tapi Tuhan yang sudah bangkit dari kubur. Yang merupakan juru selamat. Mengapa dia dikatakan juru selamat? Karena memang dia ahlinya, expert. Dia ahlinya menyelamatkan kita. Hanya dia di seluruh dunia, di seluruh buku. Pokoknya di seluruh dunia hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kubur. Dan dia adalah Tuhan kita. Mari kita percaya pada dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mendengar berita sukacita bahwa Engkau sudah bangkit dari kubur, Tuhan. Bahwa Engkau benar-benar adalah Tuhan. Engkau memang menderita, Engkau memang dicambuk, Engkau memang ditombak, dan Engkau memang disalibkan, dan Engkau memang mati. Tetapi Engkau sudah bangkit dari kubur, sehingga Engkau penuh dengan kemenangan. Tuhan, jangan biarkan kami hidup dengan kekalahan. Kalau dalam hidup kami masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan rasa tidak puas, ampuni kami Tuhan. Supaya kami boleh menikmati sukacita bersamamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah mati untuk kami. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah disalibkan dan Engkau bangkit. Dan Engkau menyediakan tempat buat kami di surga sana. Bagi setiap kami yang percaya padamu. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk teman-teman yang ambil waktu kesempatan datang beribadah pada hari ini. Kami doakan agar setiap kami Tuhan, jangan membuat kami kekalahan. Tapi berikan kami kemenangan. Supaya hidup kami penuh sukacita. Supaya kami membuang dendam. Supaya kami membuang kebencian. Supaya kami membuang kemarahan. Bahkan dalam hidup kami ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami dengan berkobar-kobar ingin menyampaikannya juga kepada orang lain. Berita yang penuh sukacita ini. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
banyak terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah memuji Tuhan pada hari ini dalam paduan suara ini. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan hari ini dijalankan oleh Saudari Kian ya. Saya persilakan, kita akan menyanyikan lagu 130, Kristus Tuhan telah bangkit, Christ the Lord is risen today. 130, Kristus Tuhan telah bangkit. Persembahan dijalankan pada ayat kedua pujian ya. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Kedua, Raja mulia telah bangkit, haleluya. Yang mati itu gantiku, haleluya. Mau di mana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Ketiga, gelaplah tebusannya, haleluya. Yang menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Pintu surga, Haleluya. mari kita bangkit berdiri pada ayat keempat. Puji Allah di surga, haleluya. Dan kasih-Nya kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. Kita doa persembahan, saya persilakan kepada Saudara Teddy untuk doa persembahan. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya silakan pada Pak Saudara Warta Gereja. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat beribadah, selamat Hari Paskah. Kiranya Paskah merupakan kemenangan buat kita sekalian dan merupakan sumber harapan buat kita sekalian juga. Hari ini kita ada teman baru dari Indonesia ya. Wah, silakan berdiri ya. Ini ada 2 teman kita ya. Ya, selamat datang ya. Selamat menikmati San Francisco dan sekitarnya ya. Agak dingin memang ya, apalagi ruangan ini ya ada dingin-dinginnya gitu ya. Sehingga teman-teman kalau datang sini semua rata-rata pakai jaket gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi kami senang teman-teman bisa datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman sekalian. Kita tetap ada Bible Study setiap hari Selasa melalui Zoom. Saudara bisa ikuti kalau ada waktu. Saudara bisa ikuti jam 7.30 malam. Kita ada 1 jam belajar firman Tuhan sekaligus doa bersama. Doakan juga tuh teman-teman semuanya untuk Bible Study yang kita pelajari bersama. Kemudian kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita semuanya diberikan tubuh yang sehat ya.
kita bersyukur kepada Tuhan, dan kalau ada sanak famili yang sakit, kita juga senantiasa doakan. Hari ini saudara, sehabis kebaktian jangan pulang terlebih dahulu. Kita akan sama-sama menuju ke kafetarium ya, di bawah sana ya. Bagi teman-teman yang belum pernah datang, mungkin bisa diantar nanti, atau mungkin sudah tahu tempatnya, kafetarium. Nanti bisa ditemani sampai ke bawah. Kalau bisa barang-barangnya dibawa semua, jangan ada yang tinggal di sini karena kita mau tutup gereja ini gitu ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mengerjakan doksologi, doa berkat Amin Song dan Still. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kebaktian kita selesai, sampai minggu depan teman-teman semuanya diundang untuk menuju ke lantai dasar. Di situ ada kafetarium ya.